Assalamualaikum, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muji Harjono selaku Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya April Prayogo, kelas 1256, absen 5. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktek pendidikan kewarganegaraan, yaitu mempresentasikan hasil dari kerja saya mengenai materi substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sebelumnya saya akan berpantun dahulu sebelum masuk ke dalam penjelasan materi dan pemaparan materi. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan terbuka. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan peta konsep. Yang pertama, nilai Pancasila itu dibagi menjadi 3, yaitu ada nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis. Untuk nilai ideal yaitu mengenai sila-sila Pancasila sebagai dasar. Kemudian untuk nilai instrumental yaitu peraturan atau untuk melaksanakan kelima sila itu bagaimana. Kemudian yaitu nilai praktis, yaitu penerapan atau perilaku dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik hak dan kewajiban. Berdasarkan sumber yang saya baca, karakteristik hak dan kewajiban adalah salah satu karakteristik hak asasi manusia yang bersifat universal. Artinya hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras maupun golongan atau biasa yang disebut sara. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan nilai dasar. Nilai dasar yaitu cita-cita atau tujuan yang bersifat universal atau menyeluruh, yang meliputi yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Sebagai warga negara yang beragama, maka setiap orang wajib melaksanakan perintah agama dengan melaksanakan ibadahnya tanpa mengganggu ibadah agama lain. Kemudian nilai kemanusiaan. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, budaya, dan agama. Oleh karenanya, setiap orang harus saling menghargai tanpa melihat latar belakang seperti suku, budaya, agama, ataupun status dalam masyarakat. Kemudian nilai yang ketiga yaitu nilai persatuan. Meskipun memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda, tidak kunjung membuat Indonesia berhenti untuk bersatu dan meraih cita-cita negara. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tapi justru untuk menjadikan kita menjadi bersatu di dalam sikap nilai Pancasila. Kemudian nilai yang keempat yaitu nilai kemanusiaan. Meski memiliki hak masing-masing, sebaiknya warga Indonesia harus memperhatikan kepentingan bersama. Hal ini ditujukan karena masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan dan untuk menghargai pendapat orang lain. Kemudian nilai yang kelima atau nilai yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti bahwa setiap warga Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kemudian kita masuk ke dalam nilai instrumental. Sesudah nilai dasar yaitu dilanjutkan dengan nilai instrumental. Berdasarkan hasil sumber yang saya baca, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila.
Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Adapun contoh-contoh nilai instrumental yaitu yang pertama TAP MPR, kemudian Undang-Undang atau UU. Yang selanjutnya yaitu peraturan pemerintahan pengganti undang-undang atau biasa kita singkat Perpu. Kemudian yaitu peraturan daerah, dan yang terakhir yaitu peraturan kepala daerah. Setelah kita membahas nilai instrumental, kita akan masuk ke dalam pembahasan nilai praksis. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang sangat terbuka. Nah, ini kita akan masuk ke dalam perwujudan nilai-nilai praksis. Sebelumnya kita akan sedikit mengetahui apa sih itu nilai praksis setelah penjelasan sebelumnya juga. Yaitu nilai praksis adalah nilai yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah pengertian secara singkatnya. Nah, contohnya itu bagaimana? Contohnya itu yang pertama, tidak melaksanakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain. Maaf. Jadi kita harus menghargai agama orang lain dan tidak bersikap rasis lah istilahnya. Kemudian yang kedua, saling menghormati dan mau bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Yang keempat yaitu menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Yang terakhir yaitu ringan tangan atau gemar membantu orang lain. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan materi yang sudah saya sampaikan, ini ada beberapa contoh soal yang saya berikan agar bisa teman-teman lihat dan teman-teman kerjakan. Kalau bisa di capture atau di SS agar teman-teman bisa membacanya dengan seksama. Ini akan saya percepat. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk yang terakhir saya akan memberikan pantun penutup. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatiannya, mohon maaf untuk kesalahannya. Terima kasih. Ini ada foto terkait materi yaitu kewajiban kita untuk membayar pajak kepada negara. Jadi kita sebagai warga negara itu harus dan wajib untuk membayar pajak agar negara kita dapat memberikan infrastruktur yang lebih baik kepada kita, masyarakat Indonesia. Dan ini adalah tentang pustaka. Dan terima kasih atas semua perhatian yang teman-teman berikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Bapak Muji terima kasih juga telah memberikan ujian terakhir ini agar dapat memberikan nilai yang terbaik di dalam ijazah saya, dan semoga semuanya diberikan kelancaran untuk praktiknya, dan selamat jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.